Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Sumber dana koperasi secara umum berupa dari para anggota koperasi ada iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Dari luar koperasi ada badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jenis koperasi yang ada dan berkembang adalah koperasi produktif, yaitu koperasi yang diutamakan memberikan para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Ada koperasi konsumsi, yaitu yang menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan berbentuk barang lainnya. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan anggotanya. Ada juga koperasi serbaguna. Keuntungan koperasi yaitu seperti biaya dibebankan ke peminjam, biaya administrasi setiap kali transaksi, hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dunia atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Jenis asuransi dilihat dari segi fisiknya, ada asuransi kerugian atau non-life insurance, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka atau asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lain-lain. Asuransi jiwa atau life insurance, asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, annuity contract, insurance anuitas, reasuransi, bentuk treaty, bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Dari segi kepemilikannya, asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Asuransi milik perusahaan asing cabang dari negara lain atau kepemilikannya 100% milik pihak asing namun beroperasi di Indonesia. Asuransi milik campuran asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing. Keuntungan asuransi. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah bagi perusahaan asuransi, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, terus keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga bagi nasabah. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga bagi nasabah antara lain memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang ada pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Prinsip asuransi. Dalam asuransi antara lain, insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, obligation, contribution. Jenis-jenis resiko. Dalam praktiknya, risiko yang diambil dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah ada risiko murni, risiko spekulatif, risiko individu. Risiko individu diantaranya risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.